Sorotan lain, saudara, kasus dugaan pungli senilai 4 miliar rupiah yang terjadi di rutan KPK kini tengah diusut oleh tim khusus. Puluhan pegawai KPK diduga ikut terlibat dalam kasus pungli di rutan KPK. Nasib mereka kini telah dinonaktifkan. Sementara untuk pemeriksaan disiplin, KPK telah memeriksa 15 orang. Tim khusus bahkan dibentuk untuk mengusut dugaan pungli di dalam rutan. KPK bahkan turut menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun praktek pungli ini akan sulit diungkap apabila pelaku bertransaksi dengan uang tunai di luar sistem perbankan. Tindak pidananya sementara ini dari sisi disiplin kepegawaian kita sementara nonaktifkan yang bersangkutan. Sementara proses penyelidikannya ini terus berlanjut. Kami bukan hanya berbasis pada temuan Dewas yang berupa laporan keuangan transaksi antara Desember 2021 sampai Maret 2023. Sebenarnya bukan, yang perlu saya klarifikasi bukan Maret 2022. Jadi Desember 21 sampai Maret 2023. Dewas KPK Albertina Ho dalam program Rosi memaparkan pungli di rutan KPK diduga telah berlangsung lama. 1 bulan yang lalu sebelum kita umumkan, sebelum kami umumkan, kami sudah serahkan 1 bulan yang lalu. Baru kami umumkan, setelah kami umumkan baru ribut kan sekarang, semuanya ribut begini begitu. Semua orang ini melakukan, padahal ini sebenarnya sudah lama kasus ini. Maksud saya, pungutan-pungutan ini sudah lama terjadi. Dan ada juga penasihat hukum yang kami periksa, yang juga tahu bahwa ini iya ada betul. Jadi sebenarnya ini juga melibatkan banyak orang eksternal juga. Tapi dari dulu ini tidak terungkap. Atau memang sengaja tidak mau diungkapkan, atau ini memilih lebih baik diam saja, atau bagaimana kan kami tidak tahu. Termasuk pada saat KPK ini masih dengan undang-undang yang lama dan mereka... Ya, undang-undang yang baru kan baru 2019. Desember 2019. Saya dapat WA dari orang, sebelum itu sudah ada pungutan ini. Berarti kan sebelum undang-undang 2019 berlaku, sudah ada pungutan ini. Tapi saya tidak mengatakan pasti, karena belum terungkap di persidangan pidananya. Begitu. Sederet skandal yang terjadi di tubuh KPK seolah mencoreng nama baik KPK yang selama ini dikenal garang dalam penindakan korupsi. Apalagi kepercayaan publik belum pulih setelah mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli diberhentikan oleh Dewas atau Dewan Pengawas KPK pada bulan Juli 2022 karena dinilai melanggar etik. Lili diduga menerima gratifikasi berupa tiket dan penginapan dari panitia MotoGP Mandalika Nusa Tenggara Barat senilai 90 juta rupiah. Untuk mengembalikan kepercayaan publik pada KPK, pengamat hukum pidana menyebut perlu mengembalikan lagi posisi KPK seperti dulu, yakni menjadi lembaga independen. Ibu kok diem aja sih, Bu? Ibu. Dimasukkan ke dalam ranah eksekutif. Nah, inilah yang kemudian banyak orang menyebutkan inilah sebagai pelemahan KPK, ya. Artinya KPK tidak bisa lagi bebas seperti dulu, tetapi dia sudah dikendalikan sebagaimana birokrasi eksekutif lainnya. Nah, mestinya KPK itu ada di tengah-tengah. Dia bukan lembaga negara, ya, lembaga yang di bawah komando pemerintahan, gitu ya. Lembaga negara, iya, lembaga negara. Tetapi bukan bagian dari eksekutif, maksud saya, di satu sisi, tapi dia juga bukan masyarakat sepenuhnya yang punya kebebasan seperti lembaga swadaya masyarakat umpamanya. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu ideal sebenarnya. Itulah KPK zaman dulu. Jalur dari Musdalifah menuju Mina sempat